Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 142. Dan demikian pula kami telah jadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kamu mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa pula yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 143. Dulur-dulur seiman, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sufaha di sini adalah orang-orang musyrik Arab. Demikian dikemukakan Az-Zayyad. Ada pula yang mengatakan itu adalah para pendeta Yahudi. Demikian kata Mujahid. Sedangkan As-Sadi mengemukakan yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Namun ayat tersebut secara umum mencakup mereka secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat dengan berkiblat ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Dan beliau senang jika kiblatnya mengarah ke Baitullah. Salat yang pertama kali beliau kerjakan dengan menghadap Ka'bah adalah sholat asar. Beberapa orang ikut mengerjakan sholat bersama beliau. Kemudian salah seorang yang ikut mengerjakan sholat itu keluar. Lalu dia melewati orang-orang yang sedang mengerjakan sholat di masjid dalam keadaan ruku. Maka dia pun berkata, demi Allah, aku telah mengerjakan sholat bersama Nabi dengan menghadap ke arah Mekah.
Maka orang-orang pun berputar menghadap ke Baitullah. Dan ada orang-orang yang meninggal lebih awal sebelum arah kiblat diubah ke Baitullah, yaitu beberapa orang yang terbunuh dalam perang. Maka kami tidak tahu bagaimana pendapat kami mengenai mereka. Berkenaan dengan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dulur-dulur seiman, ini diriwayatkan sendiri oleh Al-Bukhari dengan lafaz di atas. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari jalur yang berbeda. Dulur-dulur seiman, Muhammad bin Ishaq menukilkan dari Al-Bara bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan sholat dengan menghadap Baitul Maqdis, dan beliau banyak mengarahkan pandangannya ke langit menunggu perintah Allah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 144 ini, yang artinya, sesungguhnya kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dulur-dulur seiman, lalu beberapa orang dari kalangan kaum muslimin mengatakan, kami ingin andai kata diberitahukan kepada kami mengenai orang-orang yang telah meninggal dunia dari kami sebelum kami menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Dan bagaimana dengan salat yang pernah kami kerjakan dengan menghadap di Baitul Maqdis? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Dulur-dulur seiman, orang-orang yang kurang akalnya, yaitu para ahli kitab, menanyakan, apakah yang memalingkan mereka, maksudnya umat Islam, dari kiblat yang sebelumnya adalah Baitul Maqdis? Lalu Allah berfirman, yang artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Selanjutnya firman Allah berikutnya adalah yang artinya, katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dulur-dulur seiman, Ali bin Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Allah memerintahkannya untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Maka senanglah orang-orang Yahudi. Maka beliau pun menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih belasan bulan. Sedang Rasulullah SAW menginginkan untuk menghadap ke kiblat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sering berdoa kepada Allah sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya antara lain adalah, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, maksudnya ke arah kiblat, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Dulur-dulur seiman, dengan sebab itu orang-orang Yahudi menjadi goncang seraya berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dulu mereka telah berkiblat kepadanya? Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya, yaitu artinya, katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dulur-dulur seiman, cukup banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Dan kesimpulannya adalah bahwa Nabi SAW sebelumnya diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika masih berada di Mekah, beliau salat antara dua rukun di bagian pojok Ka'bah. Dengan posisi Ka'bah berada di hadapannya, tetapi beliau tetap menghadap ke Baitul Maqdis.
Dan ketika berhijrah ke Madinah, beliau tidak dapat menyatukan antara keduanya, yaitu Ka'bah dan Baitul Maqdis. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan jumhur atau mayoritas ulama. Lalu para ulama berbeda pendapat, apakah perintah itu disampaikan melalui Al-Quran atau selain Al-Quran? Mengenai hal tersebut ada dua pendapat. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menceritakan dari Ikrimah, Abu Aliyah, Al-Hasan Basri bahwa menghadap ke Baitul Maqdis itu berdasarkan ijtihad Rasulullah SAW. Maksudnya bahwa menghadap ke Baitul Maqdis itu dilakukan setelah kedatangan beliau di Madinah. Dan hal itu masih terus berlangsung sampai belasan tahun. Kemudian beliau sering berdoa dan berharap agar kiblatnya dirubah ke arah Ka'bah yang merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka permohonan beliau pun dikabulkan. Kemudian beliau diperintahkan untuk mengarahkan kiblatnya ke Ka'bah, yaitu Baitul Atiq. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya di depan orang-orang dan memberitahukan hal tersebut kepada mereka. Sedangkan sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah SAW dengan menghadap ke Ka'bah adalah sholat asar. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Al-Bara bin Azib. Adapun menurut riwayat An-Nasa'i dari Abu Sa'id bil Al-Ma'la bahwa sholat itu adalah sholat zuhur. Lalu beliau mengatakan, aku dan sahabatku adalah orang yang pertama kali mengerjakan sholat menghadap ke Ka'bah. Dulur-dulur seiman, beberapa ahli tafsir juga yang lainnya mengatakan bahwa perintah pengalihan arah kiblat itu turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau sudah mengerjakan 2 rakaat sholat zuhur, yaitu tepatnya di Masjid Bani Salamah. Lalu masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain atau 2 kiblat. Dalam hadis Nurwailah binti Muslim disebutkan bahwasanya telah sampai kepada mereka berita mengenai hal itu, sedang mereka dalam keadaan mengerjakan sholat zuhur. Lebih lanjut, Nurwailah mengatakan, maka jamaah laki-laki bertukar tempat dengan jamaah perempuan. Demikianlah apa yang dikemukakan oleh Abu Amr bin Abdul Bar An-Namiri. Sedangkan penduduk Kuba menerima berita tersebut 2 hari setelah itu, yaitu ketika mereka sedang mengerjakan sholat subuh, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar. Ketika orang-orang sedang di Kuba mengerjakan sholat subuh, tiba-tiba ada orang yang datang kepada mereka seraya berkata, sesungguhnya pada malam itu telah diturunkan ayat kepada Rasulullah SAW dan beliau pun diperintahkan agar menghadap kiblat ke arah Ka'bah. Maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Pada saat itu posisi mereka menghadap ke Syam, lalu mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Dulur-dulur seiman, hadis ini menegaskan bahwa sesuatu yang menaskan atau menghapus tidak harus diikuti kecuali setelah diketahui. Meskipun telah turun dan disampaikan lebih awal, karena mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat asar, maghrib, dan isya. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad bin Hambal telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan ahlul kitab, yang artinya mereka ahlul kitab tidak dengki kepada kita karena sesuatu sebagaimana kedengkian mereka kepada kita karena hari Jumat yang ditunjuk Allah kepada kita, sedang mereka disesatkan darinya. Dan juga karena kiblat yang ditunjukkan kepada kita, sedang mereka disesatkan darinya.
Dan juga karena ucapan amin, kita di belakang imam dalam sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dulur-dulur seiman, penafsiran selanjutnya dari firman Allah di bawah ini yang artinya, dan demikian juga kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan juga pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul Muhammad akan menjadi saksi atas perbuatan kamu. Melalui ayat ini Allah menuturkan, sesungguhnya kami mengubah kiblat kalian ke kiblat Ibrahim alaihissalam, dan kami pilih kiblat itu untuk kalian agar kami dapat menjadikan kalian sebagai umat pilihan, agar pada hari kiamat kelak kalian menjadi saksi atas umat-umat yang lain, karena semua umat mengakui keutamaan kalian. Dulur-dulur iman, yang dimaksud dengan kata wasatah di sini adalah pilihan yang terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang Arab pilihan, baik dalam nasab maupun tempat tinggal, artinya yang terbaik. Dan sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW wasatun fi qaumihi, yang artinya beliau adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya. Misalnya lagi kalimat salat wusta yang merupakan salat terbaik, yaitu salat asar. Sebagaimana ditegaskan dalam kitab-kitab sahih dan kitab-kitab hadis lainnya. Ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan umat ini sebagai umat wasaton, artinya umat pertengahan, maka dia memberikan kekhususan kepadanya dengan syariat yang paling sempurna, jalan yang paling lurus, dan paham yang paling jelas. Dulur-dulur iman, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya dia telah memilih kamu dan sekali-kali dia tidak menjadikan untukmu dalam agama ini suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu semua orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula di dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap umat manusia. Surat Al-Hajj ayat 78. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad menukilkan dari Abu Sa'id bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya pada hari kiamat kelak Nuh diseru dan kemudian ditanya, apakah engkau telah menyampaikan risalah? Sudah, jawab Nuh. Kemudian kaumnya diseru dan ditanya, apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada pemberi peringatan dan tidak seorang pun yang datang kepada kami. Setelah itu Nuh diseru lagi, siapakah yang dapat memberikan kesaksian untukmu? Jawab Nuh, Muhammad dan umatnya. Lebih lanjut Nabi SAW bersabda, demikian itulah firman Allah. Dan demikian juga kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Beliau bersabda, al-wasat berarti adil. Lalu kalian diseru dan diminta memberikan kesaksian bagi Nuh mengenai penyampaian risalah. Dan kemudian aku pun memberikan kesaksian atas diri kalian. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abul Aswad. Dia berkata, aku pernah datang ke Madinah dan di sana sedang berjangkit penyakit yang menyerang banyak orang dan korban pun berjatuhan dengan cepat. Lalu aku duduk di dekat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada jenazah yang lewat. Lantas jenazah itu dipuji dengan kebaikannya. Umar berkata, pasti. Kemudian Umar melewati jenazah lain dan jenazah itu disebutkan keburukannya. Lalu Umar berkata,
pasti. Setelah itu Abul Aswad bertanya kepada Umar ibnu Khattab, "Ya Amirul Mukminin, apa yang pasti itu?" Umar menjawab, "Aku mengatakan seperti itu seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW." Yang artinya orang muslim manapun yang diberi kesaksian oleh 4 orang bahwa dia baik, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Kami bertanya, juga 3 orang? Beliau menjawab, iya, meskipun hanya 3 orang. Kami pun bertanya lagi, lanjut Umar, juga 2 orang. Beliau pun menjawab, ya, termasuk 2 orang. Masih lanjut Umar. Kemudian kami tidak menanyakan tentang 1 orang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa pula yang membelot. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Hai Muhammad, pertama kali kami mensyariat kepada engkau agar menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kami memalingkan engkau darinya dan menuju ke Ka'bah, agar tampak jelas siapa-siapa orang yang mengikuti dan mentaatimu, serta menghadap ke arah mana saja engkau menghadap. Dan siapa pula yang membelot?" Maksudnya di sini murtad dari agamanya. Dan sungguh pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah itu terasa sangat berat bagi mereka, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah di dalam hatinya dan meyakini kebenaran Nabi SAW dan apa yang dibawanya adalah benar, tiada keraguan di dalamnya, dan bahwa Allah telah berbuat apa saja yang dikehendakinya dan memutuskan sesuatu keinginannya. Dia berhak membebani hamba-hambanya dengan apa yang dikehendakinya dan menghapuskannya dari siapa saja apa yang dikehendakinya pula. Dia mempunyai hikmah yang sangat sempurna dan hujjah yang sangat kuat dalam semuanya itu. Berbeda dengan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, yang setiap kali terjadi suatu persoalan timbullah keraguan dalam hatinya, sebagaimana hal itu menimbulkan keyakinan dan pembenaran dalam hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan bila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini akan menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu akan bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada. Surat At-Taubah ayat 124 sampai 125. Dulur-dulur seiman, oleh karena itu orang yang teguh dalam membenarkan Rasulullah SAW dan mengikutinya serta menghadap seperti yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla tanpa keraguan sedikit pun berasal dari para tokoh, yaitu sahabat. Sebagian ulama berpendapat bahwa as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansor adalah orang-orang yang mengerjakan sholat dengan menghadap ke arah 2 kiblat, yaitu Baitul Maqdis dan Ka'bah. Dalam firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum," yang artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, artinya sholat kalian ke arah Baitul Maqdis sebelum itu pahalanya tidak akan disia-siakan di sisi Allah. Diriwayatkan dalam kitab Sahih dari Abu Ishaq As-Subai dari Al-Bara, dia berkata, ada beberapa orang yang meninggal sedangkan mereka sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Maka para sahabat menanyakan keadaan mereka itu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmizi dan dari Ibnu Abbas.
dan disahihkan. Masih ikhwal firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Itu menurut riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas, itu maksudnya adalah salat kalian dengan menghadap kiblat pertama, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, serta pembenaran atas Nabi dan ketaatan kalian mengikutinya menghadap ke kiblat yang lain, yaitu Ka'bah. Itu yakni dia memberi pahala atas semua itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dulur-dulur seiman, dalam satu hadis sahih disebutkan yang artinya bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang wanita tawanan yang dipisahkan dari bayinya, sehingga tiap kali dia mendapatkan bayi tawanan lain, maka dia langsung mengambil dan mendekapnya ke dalam dadanya. Dan dia terus berkeliling mencari anaknya. Kemudian dia menemukan anaknya, maka dia mendekap bayi itu dan kemudian menyusuinya. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api, padahal dia mampu untuk tidak melemparkannya? Para sahabat pun menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, demi Allah, Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.